Oke, halo guys, with me Bram. Mata laki hari ini lagi ada di IMS 2026. Well, gue happy banget karena tahun ini IMS gede banget sih, dia punya hall hampir semua kepake. Dan sekarang posisi gue opening nih ada di bagian hallway di dekat daerah Gambir, yaitu di mana banyak pendukung-pendukung brand otomotif ya, seperti sebelah kiri gue nih ada Lumar kaca film, habis itu ada Baze juga, ada ujung ada Solargat dan lain-lainnya. So, daripada nunggu-nunggu lama lagi, sebelah kanan gue nih hall untuk mobil. Yuk kita lihat yuk, ada mobil apa aja yang mau kita kulik. Let's go. Oke, kita baru masuk, kita disambut dengan boothnya Honda. Dan seberang juga ada Toyota juga. Di booth Honda ini, ya seperti pada umumnya ya, Brio, habis itu juga ada BRV, dan juga yang ada di stage itu ada juga CR-V yang hybrid dan juga WR-V juga. Ya untuk Honda sih mungkin itu aja kali ya, sama juga ada HR-V juga masih ada kayak gitu. So normalnya Honda pada umumnya paling yang mungkin yang di highlight kayak yang atas itu, yang si CR-V hybrid itu. Mungkin itu aja sih kalau dari booth Honda. Kita cek ke Toyota yuk. Oke, sekarang kita dari booth Toyota. Yes, ya memang kalau saya bilang kenapa dia bilang hybrid itu semua, karena memang Toyota lagi menggaungkan sistem hybridnya dia, yang dimana banyak mobil kompetitor yang menggaungkan electric car-nya, mereka menggaungkan hybrid car-nya. Oke, tapi di sini gue bisa lihat di sini kita ada GR Corolla, yes, ada Toyota Rangga di situ, dan juga ada Toyota Ayla, ada the new race, dan juga nih lihat di sini nih. Nih, ada mobil terbarunya yaitu Avanza bilangnya, Veloz Hybrid EV kayak gitu. Jadi mungkin ini kurang terbarunya Toyota. Jadi memang mereka itu fokus kepada hybridnya. Oke. Nah kalau di sini kita lihat ada Innova Genix yang pakai hybrid kan. Habis itu saya juga ada Alphard Hybrid. Jadi mereka mostly fokusnya ke hybrid sih kayak gitu. Tetap Toyota memang dari mungkin 2 tahun atau 3 tahun lalu mereka memang tetap fokus di hybridnya mereka. Mereka nggak terlalu menggaungkan mobil listrik mereka. Oke, so itu aja. Kita ke Hyundai yuk, kita ke Hyundai. Oke, kalau untuk di booth Hyundai, kita bisa lihat di situ ada Palisade yang hybrid dan juga ada Santa Fe yang XRT. Yes, kalau lihat dari bentukannya sih kayaknya not major ya, nggak banyak perubahan dari Santa Fe yang sebelum ini kayak gitu. Gue masih mengatakan dia sama kayak ini, kokoh sih bodinya bandingkan yang zaman dulu. Habis itu paling cuma ada kayak si Ioniq, kereta, ya kan, dan juga Stargazer. Kayak gitu line up normalnya Hyundai kayak gitu. Nothing much, kita cek lagi yuk ke yang lain. Ada apa aja? Oke, sekarang kita ada di booth-nya Kia ya. Oke, yang pertama gue mau coba ngeliat ini nih, CPV 5 Concept dari Kia. Katanya sini masih coming soon. Dan mungkin kalau gue lihat ya, ini kayak semacam mungkin modelnya kayak si VW ID Bus, tapi cuma ini kayaknya versi lebih kecil ya. Coba kita lihat dalamnya ya. Ini full listrik ya. Tadi sih sempat ngobrol-ngobrol ya, katanya range-nya sih bisa sampai 400 km kayak gitu. Nah, yuk kita lihat dalamnya yuk. Desainnya lucu sih, tuh modelnya kayak kokoh guard gitu. Nah kalau kita lihat di sini, nah, oke dia full electric ya, udah electric seat. Nah ini dia kayak semacam pakai, dia belum pakai yang model-model Alcantara dan lain-lainnya, masih pakai fiber plastik gitu ya modelnya, tuh kayak gitu. Gue nggak tahu nih harga berapa nanti, tapi kalau gue naik nih ke atas sini nih. Oh keren, enak juga loh. Kepala gue masih ada ini. Dengan badan gue segini gue masih bisa maju lagi. Setirnya lucu ya. Dia rada kayak oval gitu. Terus speedometer juga kecil di sini. Oke, dan juga kompartemen tengahnya luas ya.
Karena apa? Karena dia shifting gearnya semua di sini. Oh, sini juga ada di kompartemen juga nih buat naruh barang. Oh, agak lain ya. Biasanya di sana, tapi ini di sini. Oke. Habis itu untuk dia punya MID-nya sih tengah, nggak terlalu gede ya, standar lah kayak gitu. Nah, tadi ada handle rest-nya, cuman ada satu problem di sini kalau gue lihat. Nah, kalau yang belum terbiasa pakai mobil-mobil yang banyak tombolnya, di sini tuh handbrake-nya tuh dari sini. Harus dipencet tapi di sini. Habis itu ASC atau under slip control cuma di sini. Untuk ngatur ketinggian lampu terus bawah di sini. Oke. Dan juga ada shift pedal juga di sini. Seperti itu. Nah, drive mode pencet di sini, guys. Di bawah setir sini. Agak-agak lucu sih, cuman ya itu mungkin konsepnya ya. Kayak gitu. Kalau kita lihat ke belakang yuk. Di sini dan sini Twitter ya. Speaker juga Twitter mereka ada. Oke, coba kita lihat belakang yuk. Nah, oke, di sini ada 3 row. Nah, lihat di sini nih pas. Jadi kasarannya untuk orang dewasa mungkin seukuran gue 2 orang kali ya, cukup ya. Tapi kalau anak kecil sih 3-4 sih cukup kayak gitu. Nah, kalau kita tutup lagi sama. Tuh. Automatically. Dia agak bantet sedikit mobilnya ya. Kayak gitu, compact lah. Velgnya juga keren sih. Nah, dia ada power back door-nya juga. Kayak gini. Ada power back door. Dan di sini dia kayaknya 3 row ya. Kelihatan sini ada tarikan bangkunya nih. Oh, bukan 3 row. 2 row ternyata. Gua asumsiin sini kalau masuk Indonesia bisa laku sih. Asalkan harganya masih oke lah gitu. Nah, nih di belakang ini kalau boleh lihat nih. Di sini, guys. Nah, itu ternyata ada juga buat komersial. Kayak gitu. Jadi belakangnya kosong. Bisa buat bak, bisa buat apa. Jadi ternyata ini salah satu apa ya bisa bilang subsidiary company Kia mungkin ya. Kayak gitu. Nah, ini PV konsep sih yang menarik mata gua. Kalau yang EV9 udah pasti itu line up Kia paling garang, paling keren, paling premium. Itu gak ada lawan sih kalau itu. Cuman ini yang menurut gua lucu tapi garang gitu. Ini sih kalau sempet masuk Indo sih bisa laku sih, guys. Oke, sekarang ada yang menarik di booth Suzuki, yaitu adalah Suzuki XB. Yes, dengar-dengar sini belum official dijual ya, baru show car doang. Tapi kalau gue lihat secara desain, ini keren banget sih. Dan kalau gue bilang cocok untuk menggantikan Suzuki Espresso sebenarnya. Mungkin akan lebih mahal daripada Espresso ya, tapi at least ini lebih keren sih kayak gitu. Dan juga yang ini yang hybrid ya versinya ya, kayak gitu. Kalau gue lihat di dalam, dia tipikalnya compact ya. Dia punya transmisi ada di bagian atas, jadi tidak mengganggu di bagian bawahnya. Tapi di bawah juga ada kayak seperti guardnya gitu, taruhan barang kayak gitu. Di belakang sini, ini cukup oke sih. Gak terlalu sempit juga, tapi untuk gua ngot lah, pas lah kayak gitu. Dan juga untuk bagian belakangnya lumayan spacey kok. Untuk ukuran travel bag yang standar ya, ukuran menengah cukup lah. Kayak gitu. Mudah-mudahan sih harganya sih gak terlalu mahal ya. Nah, ini height gua lumayan, masih ada jarak segini. Oke, dan mereka enaknya ada ini nih. Nah, gak tahu ya ini hanya untuk di pameran doang atau memang fitur ini dapat juga saat kita beli atau saat nanti dijual. Kita lihat bagian depan yuk. Bagian driver seatnya. Kalau kita lihat di bagian sini, depannya ya cukup pendek lah ya. Kayak gitu. Transmisi di sini. Di tengah sini, AC juga semua panelnya di sini, kayak gitu. Dan juga setirnya juga masih ala Suzuki standar kayak gitu. Handrestnya cuma di bagian drivernya doang ya, kayak gitu. MID-nya cukup kecil mirip kayak Jimny. Dan juga handbrake-nya ada electric handbrake ya. Tuh, sama ada auto hold juga, sama ada warmer seat juga, kayak gitu. Sama di sini juga ada power output USB ya, di sini. Airbag-nya juga ada 1, 2, kayaknya 2 airbag ya, sama ada 2 speaker Twitter juga, kayak gitu. Oh, di sini juga ada SOS ya, tombol SOS juga di sini, untuk mungkin beda perbantuan dan lain-lainnya. Kembali lagi, kecil sekali MID-nya, sama kayak Jimny, sama kayak Espresso kecil,
nggak terlalu besar MID-nya. Banyak sih sebenarnya yang agak surprise ya. So kita nggak tahu ya harganya gimana ya. Kayak gitu. Oh nih, bahannya bagus banget nih. I like this one. Mungkin ini bisa jadi kandidat ya, mengganti espresso kali ya, XB ini. Lumayan oke loh. Desainnya lumayan rada galak. Nah oke, sekarang kita ada di boothnya iCar. Ya ini masih grup masih Cherry ya. Dan ini modelnya hampir bersama kayak, ya kalau gue bilang versi mini J6 lah ya. Nah gitu. Tapi dia memang build untuk off-road. Atau nggak untuk memang mainan lah. Diajak main di track-track yang lumayan oke lah kayak gitu. Nah di sini kita lihat tuh ground clearance-nya lumayan tinggi, 210 mm. Oke. Dan juga dia bodinya compact, lebih compact daripada si Cherry juga, si yang J6 itu. Tapi gue pengen nyobain sih sebenarnya, katanya ini mobil enak banget sih. Karena ini mobil memang katanya born to play, kata gitu. So daripada kita lama-lama, kita tes review yuk. Oke, tadi kan kita udah dari bootnya iCar, sama tadi juga lihat Cherry J6 kan. Nah sekarang kita mau coba test drive gimana sih untuk durability dan suspensi mobilnya. Yuk kita coba yuk. Oke, sekarang kita sama Pak siapa nih Pak? Dengan Wing. Pak Wing ya. Oke, hari ini kita mau cobain langsung nih iCar tuh ketangguhannya seperti apa. Lihat MID gede banget ya. Tadi kan 360 Pak ya? 360, 540. Oh 540. Yang transparan. Transparan, oke. Oke, kita masuk ke bagian untuk stabilization-nya ya. Ini artikulasi suspensi. Artikulasi suspensi. Oke. Jadi ini kalau nggak pakai off-road nggak akan bisa naik nih bos. Oh, berarti harus disetting ke off-road dulu ya. Ini kan banyak driving mode nih. Oke. Mundur ke sini kan. Kita pakai off-road. Oke. Siap, kita lihat bantingannya gimana. Jadi sebenarnya kalau mau cepet sih bisa aja gue Ya, selesai gitu, cuma nggak betul. Oh, tapi juga ada kamera juga ya? Iya, ini Bisa ngeliat. transparan deh. Transparan. Oh, bantingannya surprisingly oke ya. Wow. 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 Habis kita lihat ini kan pendek nih, radius putarnya kita lihat nih. Sap. Karena short base ya, jadi makanya lebih enak. Tuh guys, tuh kameranya tuh sampai ke semua sisi. Oke. Sini juga ada NFC ya. Tapi belum ada wireless charging. Belum ada wireless charging tapi ya sini ya. J6 yang ada. J6 yang ada. Oke. Kita lihat masuk ke banking ya. Iya ini slide slope. Slide slope. Oke. Tiga kemiringannya. Tapi ini suka gelundung kadang licin. Tuh. Overspin juga gitu ya. Karena hujan tadi ya. Oh ini juga dia modelnya kayak model arah Rubicon gitu ya, ada pencetannya off-road. Oke, kita nggak bisa naik ini guys karena lagi hujan kayak gitu. Tadi coba di bawah gitu. Strip ya. Ini benar-benar membantu banget sih kameranya sih. Tuh, dia model sport mode-nya apa tuh driving mode-nya juga main putar di sini ya. Tapi dia ada 4H dual gitu? Nggak ada aja langsung. All wheel drive. Oke. Dengan awal traction control segala macam sih jadi enak banget. Oke, jadi ibaratkan tinggal gas lah gitu ya. Gas. Oke. Tinggal pilih modenya gas. Nice. Tadi juga dia cuma PRND doang ya. Oke. Oh ini benar-benar mobil mainan sih dikatakan, maksudnya buat ajak. Tuh lah. Bedanya sama Cherry J6 itu apa? Oh, kalau boleh tahu. Yang jelas tingginya beda. Terus power juga kayak gedean dia, cuma entah kenapa ini lebih nurut aja dibandingkan si J6 itu ya. Oke. Waduh penuh bos. Oke, kalau apa? Oke guys, itu kita pengaman iCar untuk ini. Thank you so much Om. Sama-sama.
iCar sih asik banget sih. Lihat tuh modelnya, suspensinya tuh, buset. Karena si mobil lebih kecil daripada si Cherry itu sih. Lebih compact gitu mobil, tapi asik gitu loh. Nah kita coba J6 yuk, kita coba J6 yuk. J6. Kita coba J6. Oke, kesan pertama dia ada leg rest-nya sini. Oke, untuk nyantai. Yuk kita naik yuk, bagian depan. J60. Oke, siap. Mas, tadi kita coba sekalian cek torsi, Mas. Yang dibedek dikit, nah, biar ketahuan tuh enaknya gimana. Wow, lihat tuh guys. Electric car, no combustion, jadi langsung constant power. Nah, kamera juga bersama ya dengan iCar ya. Full ya gitu. Saya lihat depan juga kayak gitu. Oh ini full ini ya, wireless setting ya? Iya, enggak sebelah doang sih. Oh sebelah sini doang ya? Sebelah kanan. Sebelah sini biasa doang ya? Oke. Sini juga kita lihat panelnya untuk taruh barang. Habis itu ada cup holder. Situ juga ada charging juga ya. Tapi mouse-nya dikontrol sama MID tengah sini ya layarnya. Oke, kita gas. Nah, kita lihat bedanya dengan iCar apa. Oke. Oke, suspensinya agak berbeda sedikit ya dengan iCar ya. Lebih bumpy ini kayaknya ya dibandingkan iCar ya. Ya, lebih agak empuk yang ini Iya, daripada yang lain. dia agak rigid ya tadi Agak kalau. rigid. Oke. Sini gede banget dia punya apa sih panoramik ini teman ya. Iya. Layarnya gede sekali. Untuk ukuran Cherry J60 ya. Ya. Ini garang sih mobilnya sih. Simple tapi ya. Ya, simpel. Tuh, lihat tuh bantingannya. Ya benar ini ada empuk, ada bouncy dia. Beda sama si iCar tadi yang rigid gitu. Betul. Nah, kita lihat si slope-nya ini gimana dia. Oke. Oke. Kiri dikit. Ya, nah dia slip dikit itu dia. Nice. Oke, wah tuh kan. Tut, nah, bumpy dia. Agak keras kan ya kalau yang iCar ya? Iya. Agak keras. Karena memang beda peruntukannya. Kalau ini kan memang passenger car ya, daily car ya gitu kan. Kayak gitu. Cobain torsi lagi. Nah, torsi kita cobain torsinya lagi. Sekenceng apa dia punya torsi tadi kan udah lumayan kan. Oke, 1, 2, 3, let's go. Dan satu lagi, brakingnya juga lumayan oke loh. Iya. Tuh guys, bumpy. Tapi bumpy bukan yang gak enak ya. Tadi dia masuknya dia soft tapi masih rada ngayun gitu. Kayak gitu. Ini all wheel drive ya juga ya? Sama. All wheel drive juga. Oke. Sih wow. Pengalaman yang menarik. Dan juga dalamnya juga bagus banget ya. Ya. Touch-nya dan lain-lainnya. Seat-nya juga ada masasisnya dan di bangku depan sih jarang biasa ada masasis ya. Biasanya di belakang kayak gitu. Oke Mas, kalau gitu thank you so much pengalamannya. Oke, tadi kita udah cobain perbedaan iCar dan juga J60 tadi ya. Memang pertama kesimpulannya iCar memang lebih compact ya, lebih kecil. Tapi dia itu kayak mobil yang nggak banyak basa-basi. Lo mau main, gue main. Udah, lo butuhin cuma apa? Ini. Jadi banyak fitur-fitur, ya sebenarnya bukan terlalu banyak ya, tapi fitur-fitur yang ada di mobil itu yang pasti akan lo pakai. Gitu. Secara torsi tadi mungkin di video nggak sempat kita cobain ya untuk yang iCar-nya, tapi lumayan oke. Tapi J60 ya kita udah tahu lah ya, tarikannya, mobil listrik juga cakep. Perbedaannya kalau gue dari suspensi. Kalau si iCar memang karena tagline-nya memang born to play, jadi lebih rigid saat main di track tadi itu. Sedangkan untuk si J60 karena dia memang bukan mobil diperuntukkan untuk off-road secara keseluruhan ya, tapi dia mobil passenger car tapi mungkin all terrain kali ya. Jadi lebih sedikit bumpy. Beda itu. Tapi kembali lagi bukannya jelek tapi is your choice guys gitu. So everything is good. Kalau kalian pengen penasaran, cobain ke dealer Cherry. Oke? Yuk kita lihat lagi ada apa aja.
Oke, sekarang kita udah ada di hall B I think ya, di hall seberangnya. Sekarang ada satu brand yang baru nih, namanya Chang'an. Yes, dan dia banyak Korean line up yang menurut gue keren-keren sih. Ada si Lumin yang versi kecilnya, ada juga Dipal SO7. Ini lumayan mirip kayak si Leon 7 ya, kayak sedan crossover gitu. So, abis ini kita lihat apa lagi ya, banyak banget sih mobil baru. Yuk kita lihat yuk. Oke guys, tadi gue habis dari Chang'an, sekarang di sebelahnya ada VinFast. Yes, siapa yang nggak tahu VinFast yang terkenal lewat taksinya, si Green SM itu. Nah sekarang kebetulan gue ada PPIC sama siapa? Bro Ricky ya? Ya, Ricky. Oke, nah Bro Ricky kebetulan salesnya di VinFast. Nah bro, coba ada kasih tau dari semua kenapa ini yang jadi harus kita review nih bro. Ya, ini kebetulan ini kita line up yang terbaru, baru kemarin launching. Nah, untuk yang MPV 7 dia di 7 seater 7 penumpang. Nah, dia ada dua. Yang satu MPV 7, yang satu limo green. Oke, yang limo green. Ya, satu limo green. Bedanya apa nih bro, limo green sama? Ya, sebenarnya sih sama aja. Cuman hanya membedakan itu yang ini pakai cruise control dan Oke. itu belum ada. Kalau untuk ADAS-nya dia sudah cukup bagus sih. Gitu. Untuk Oke. safety-nya juga sudah cukup keren. Oke, Sama, nah. sama selisih harga aja sih, itu aja sih. Ini berapa? Kalau ini dia di 345 345. 345 juta dengan baterai sub. Baterai sub itu baterai sewa. Oh, baterai. Sistemnya gimana kalau baterai sewanya? Kalau baterai sewa itu jadi cukup membayar nanti setiap bulannya Rp880.000 setiap bulannya. Nah, Oke. benefit yang didapatkan itu nanti garansinya seumur hidup untuk baterainya. Dan ini juga 3-seater ya guys ya, sampai belakang. Cuma memang belakangnya rada sempit ya. Ya, Yang- cukup sih, cukup untuk ya Anak untuk kecil masih oke. kecil untuk 6-8 tahun masih oke sih. Dan untuk ring peleknya itu dia memakai ring 19. Oke, dia pakai ring 19 ya. Ya. Oke. Dan kalau gua dulu di tengah guys, duduk di tengah masih oke. Tuh masih enak. Sitting position gua dari kepala sampai ke atas masih oke. Legroom gua ya mungkin ini karena agak kemunduran ya, karena kan ini driver seat ya. Harusnya sih aman, duduk yang agak munduran sedikit masih oke lah kayak gitu. Dan untuk build quality lumayan solid sih. Kalau gue lihat nih dari hasil build quality-nya di sini sangat solid kayak gitu. Oh ini sistemnya juga baterai sewa ya hitungannya ya? Itu sistemnya baterai sewa. Ada juga yang nggak sewa. Kalau sewa itu include di harga itu 420 juta. Oh kalau nggak ikut sewa 420 20 juta. Oke, Cuman dia garansinya itu sekitar 8 tahun. 8 tahun. Oke, so guys ya memang belakangnya memang nggak terlalu besar ya, sempit. Tapi memang kalau buat taruh barang enak ya. Ada gak flat kayak gitu. Aslinya juga ada power output juga. Berarti ini yang terbaru lah ya, MPV 7 ya. MPV 7 yang terbaru. Oke, tenaga oke lah ya, bisa dibilang ya. Iya. Oke. Tenaga karena mobil listrik sih ya responsif sih. Ya ini untuk jarak tempuhnya 450 kilo ya. 450 kilo. 450 Oke. kilo. Untuk after sales-nya gimana? Untuk after sales-nya itu dia garansi mesin itu 7 tahun sama garansi kaki-kaki selama 5 tahun. Oke. 7 tahun tuh berarti dia punya baterai dan lain-lainnya ya? Enggak, baterai beda lagi. Kalau baterai sub itu kalau baterai sewa itu garansinya seumur hidup. Oke. Tapi kalau yang include itu hanya 8 tahun. 8 tahun, oke. Garansi baterainya. Terus yang kedua itu drive and control. Nah, jadi kan di mobil listrik itu ada namanya drive and motor. Oke. Nah, itu kalau ada terjadi kerusakan karena kan nempel di kendaraan ya. Betul. Itu garansi juga selama 7 tahun. Oh, oke. Oke, gitu ya guys. Thank you so much waktunya, Pak Riki. Oke. So kita mau apa lagi ya? Yuk, let's go. Oke, sekarang kita udah ada di booth Jayco. Yes, ini masih grup Cherry juga, tapi dia ini versinya premiumnya. Nah di sini Jayco juga ada dua versi ya. Dia mungkin ada versi bensinnya
Dan juga ini versi listriknya yang lagi hot selling banget, yaitu si J5 EV ini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang ini banyak EV ya sih, di Kuwait EV itu ada J5 EV ya kan, dan masih banyak lagi ya. Yang itu juga versi bensinnya. Yang di ujung sana kayak gitu. Oke, sekarang ini booth yang ditunggu-tunggu sama gua, yaitu Zeekr. Yes. Oke, mungkin sedikit sejarah ya. Zeekr itu sama Lynk & Co itu under dari Geely Group. Kayak gitu, yang lumayan cukup besar lah, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini yang si Zeekr 009 ini bisa dibilang anjing kompetitor juga sih untuk si ini ya, untuk Denza dan juga tetangganya si Xpeng. So, kita dalamnya yuk. Untuk Zeekr, menurut gue dibandingkan Xpeng ya, mungkin Xpeng desainnya itu lebih futuristik, lebih lancip. Ini juga desainnya gak kalah keren, tapi kalau lihat di sini nih cukup rigid sekali depannya itu. Dan juga dia full electric seat ya. Depannya juga di sini juga ada ala-ala karbon gitu. Oke, ini is a wrap ya. Hari ini gue udah keliling dari semua hall. Tapi di sini yang gue melihat adalah banyak mobil China yang memang mendominasi di IMS tahun ini. Eropa juga ada sih, tadi ada BMW, ada Ford juga. Habis itu ada Chandan tadi yang grup baru, ada VinFast dan lain-lainnya. Tapi dari semua mobil yang bikin gue tertarik ada, ya bukan 3 sih, 2 jatuhnya. Yaitu si iCar tadi itu, yes iCar. Sama si Zeekr yang 009 itu. Kenapa Zeekr 009? Karena pertama dia itu ya bisa dibilang kelasnya lawannya Xpeng X9 dan juga Denza D9. Yang itu harganya masih di angka 1M kecil. So, what is my best favorite car? Yaitu 2. Si iCar tadi itu sama si Zeekr 009. Itu aja untuk IMS tahun ini. So guys, kita lihat IMS tahun depan bakal ada gebrakan apa lagi. So guys, see you.